Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, atau biasa yang disingkat dengan K3. Nah, kenapa sih K3 ini penting untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan? Nah, jadi di satu sisi ini adalah suatu langkah, suatu program yang dibuat untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan kerja para pekerja atau pegawai dan karyawannya. Nah, di satu sisi juga ini merupakan suatu kewajiban yang diharuskan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, karena ini sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur bahwa setiap buruh, setiap karyawan, setiap pekerja itu berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Nah, jadi ini merupakan suatu dasar kenapa keselamatan dan kesehatan kerja ini penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan. Nah, baik, apa sih itu keselamatan kerja? Nah, keselamatan kerja ini bisa dikatakan sebagai suatu kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi keselamatan kerja ini bukan hanya didesain untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan suatu standar untuk keselamatan kerja, tetapi keselamatan kerja ini pada hal-hal yang pekerjaan yang ringan saja itu membutuhkan keselamatan kerja, misalkan pada supir, pada operator alat berat dan lain sebagainya, itu merupakan membutuhkan suatu standar untuk menjamin keselamatan kerja mereka. Kemudian ada kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini berupa sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi selain keselamatan kerja ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja yang bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun emosional dari tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa sih perlunya menjalankan program keselamatan kerja? Yang pertama itu adalah mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Nah, kerugian fisik ini bisa jadi dengan terjadinya kecelakaan kerja, bisa jadi dia itu menjadi cacat fisik secara permanen, dan juga biaya pengobatan walaupun ditanggung oleh perusahaan, tetapi itu tetap saja suatu saat secara berkelanjutan itu akan juga membawa dampak kerugian finansial bagi karyawan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, biasanya jika terjadi kecelakaan kerja itu kan secara otomatis pekerjaan itu akan tertunda dan itu akan berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menghemat biaya premi asuransi. Ya, ini jelas bahwa dengan dijalankannya program keselamatan kerja ini akan menghemat biaya premi asuransi. Kemudian yang keempat adalah menghindari tuntutan hukum. Nah, tuntutan hukum di sini adalah seperti yang saya sebutkan di awal, bisa saja negara pegawai atau tenaga kerja itu menuntut atas undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara, bahwa setiap pekerja atau karyawan itu berhak mendapatkan perlindungan dari keselamatan kesehatan di dalam mereka bekerja. Ini menghindari tuntutan hukum. Nah, apa sih fokus dari program keselamatan kerja? Jadi secara umum ada dua hal yang difokuskan dari dilaksanakannya program keselamatan kerja. Jadi ada dua aspek utama yang dituju di sini. Yang pertama itu adalah perilaku kerja.
Nah, perilaku kerja ini tentu berhubungan dengan siapa yang akan melaksanakan, siapa yang menentukan kebijakan di sini. Yang pertama itu perilaku kerja membentuk sikap karyawan yang perlu akan keselamatan. Nah, ini tentu dengan adanya program kerja ini memberikan kesadaran bahwa karyawan tersebut harus memperhatikan keselamatan di dalam bekerja. Kemudian yang kedua adalah mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh manajemen puncak itu seharusnya bisa menjamin keselamatan kerja karyawannya dan juga bisa memberikan kesadaran hingga pada level terbawah dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Nah, jadi pada masing-masing bidang produksi, pada masing-masing bidang operasi dari suatu perusahaan itu ada manajer yang bertanggung jawab. Nah, inilah peran manajer di dalam menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan kerja masing-masing bawahannya. Kemudian yang kedua adalah aspek dari kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya pemakaian APD, kemudian menggunakan sistem-sistem kerja yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya yang dapat digunakan di dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu adalah analisis bahaya pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah ergonomika. Pertama kita bahas mengenai analisis bahaya pekerjaan. Analisis bahaya pekerjaan ini bisa kita bayangkan sebagai suatu proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dengan bahaya-bahaya potensial. Jadi ada sebuah deskripsi pekerjaan, ada tugas. Nah, dari tugas tersebut, kemungkinan apa sih bahaya potensial yang akan timbul dari pekerjaan tugas tersebut. Nah, inilah yang akan dirancang, yang akan dipelajari dan dianalisis antara tugas dan potensi terjadinya bahaya potensi dari tugas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Nah, ini merupakan analisis bahaya pekerjaan. Jadi bisa jadi masing-masing pekerjaan itu memiliki tingkat bahaya, tingkat potensi bahaya pekerjaan yang berbeda, sehingga ini perlu dianalisis. Jadi misalkan pada pekerjaan si A, misalkan ternyata si A ini memiliki tingkat bahaya pekerjaan yang cenderung relatif lebih tinggi dari si B. Nah, sehingga ini lebih ditekankan program keselamatan kerjanya kepada si A gitu. Kemudian yang kedua adalah ergonomika. Nah, ergonomika ini merupakan studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Nah, kalau ini kita mengatakan hubungan, berarti di sini bagaimana antara tugas-tugas yang dikerjakan itu dikaitkan dengan bagaimana alat-alat, kemudian perkakas-perkakas yang digunakan, serta bisa jadi sampai pada lingkungan kerjaannya. Nah, itu terkait dengan ergonomikanya. Kemudian yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Jadi perlu dipahami di sini. Jadi ada dua teknik-teknik program keselamatan kerja yang bisa digunakan. Pertama itu adalah analisis bahaya pekerjaan, kemudian yang kedua adalah ergonomika, yaitu terkait dengan hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana sih pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan? Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara gitu untuk mencegah. Jadi ini ada beberapa hal saja yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Jadi ini perlu pembinaan, perlu pelatihan, perlu pembimbingan yang benar-benar intens kepada karyawan yang akan bekerja, apalagi terhadap karyawan memiliki potensi bahaya pekerjaan yang lebih tinggi. Ya, ini perlu disadarkan akan bahaya-bahaya yang kemungkinan timbul dari pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua adalah memasang alat-alat
kontrol produksi. Nah, ini alat-alat kontrol produksi ini bisa jadi di dalam proses produksi itu diminimalisir, bagaimana penggunaan alat-alat yang bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Nah, bisa jadi ini masing-masing proses itu memiliki standar operasional prosedur yang memungkinkan bahwa karyawan tersebut bekerja dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi di dalam prosedur itu sudah tercantum gitu mengenai langkah-langkah apa yang dia lakukan di dalam pekerjaan. Nah, selama dia mengikuti prosedur tersebut, maka kemungkinan besar dia terhindar dari kecelakaan kerja, dan itu gunanya dirumuskan prosedur-prosedur kerja yang aman gitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Nah, misalkan seperti yang saya katakan tadi, itu alat pelindung diri itu salah satu contoh yang sederhana sebenarnya, walaupun itu hanya menggunakan pakaian, helm, sepatu dan lain sebagainya, tapi itu sangat berguna gitu di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Nah, ada penyebab dasar di sini. Penyebab dasarnya itu ya memang faktor manusianya gitu. Ada karakteristik pribadi. Nah, karakteristik pribadi ini yang memang orangnya itu memang terburu-buru, tergesa-gesa, itu dia bisa pelan-pelan di dalam melakukan pekerjaan. Itu karakteristik pribadi yang memang misalkan pekerjaannya itu membutuhkan suatu tindakan yang memang hati-hati gitu. Dengan karakteristik yang buru-buru tadi itu, ini tentu tidak akan ketemu gitu. Ini bisa jadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian usia. Nah, bisa jadi usia yang tua karena memang penglihatan, pendengaran yang mulai terganggu, ini juga bisa menjadi faktor gitu penyebab terjadinya kecelakaan. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini mungkin karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang mereka terima dari pekerjaan yang mereka lakukan, ini bisa jadi faktor. Dan pengalaman, kemudian kemampuan fisik dan mental dan stres, ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan kerja. Nah, bisa jadi lingkungan kerjanya ini sangat-sangat mendukung terjadinya kecelakaan kerja. Jadi bukan maksudnya mendukung orang-orang bekerja itu, tapi memang kondisi lingkungan itu yang misalkan di daerah perbukitan dengan angin kencang, misalkan dengan terik matahari yang memang mudah membuyarkan konsentrasi pada pekerja, ini bisa jadi kondisi lingkungan tersebut yang dalam tanda petik mendukung terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian karakteristik pekerjaan. Nah, memang ada karakteristik pekerjaan tertentu yang potensial sekali terjadinya kecelakaan. Misalkan nih pekerjaan pada PLN, misalkan ada yang bagian perbaiki aliran listrik. Nah, sering kita lihat banyak sekali kasus yang memang banyak pegawai, ada beberapa pegawai misalkan PLN yang memang terkena listrik gitu. Itu merupakan kecelakaan kerja. Dan ini memang karakteristik pekerjaan mereka yang memang butuh teliti, hati-hati, dan karena rawan sekali akan resiko kecelakaan kerjanya. Nah, ini merupakan proses terjadinya kecelakaan. Jadi proses terjadinya kecelakaan itu yang pertama mulai dari rendah. Yang pertama itu kejadian kebetulan, kemudian kondisi kerja yang tidak aman, kemudian tindakan tidak aman. Nah, yang paling rendah ini kejadian kebetulan. Nah, kejadian kebetulan ini bisa kita analogikan, dia ini sudah memakai peralatan yang lengkap, memiliki pengalaman, pengetahuan, pendidikan akan apa yang dia kerjakan, tetapi memang apes juga gitu, celaka juga karena memang ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari oleh individu tersebut. Bisa jadi dia sudah memakai semua peralatan, tiba-tiba karena memang namanya alat gitu yang tidak bisa dikontrol, jatuh menimpa dia, itu di luar kendalinya dia, yang itu terjadi secara kebetulan. Kemudian kondisi kerja yang tidak aman. Nah, bisa jadi misalkan kondisi kondisi lingkungan, kemudian mesin-mesin yang digunakan itu sudah tidak layak, tidak sesuai, dan juga memungkinkan proses potensi terjadinya kecelakaan itu lebih tinggi. Ini merupakan
bisa proses terjadinya kecelakaan. Kemudian tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman ini bisa jadi dia melakukan pekerjaan itu tidak sesuai dengan SOP tadi, standar operasional prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan di dalam keamanan kerjanya. Dia bertindak tidak sesuai prosedur, kemudian dia bertindak ceroboh dan lain sebagainya. Tidak semestinya ini merupakan tingkatan paling tinggi yang mana proses terjadinya kecelakaan kerja. Nah, bagaimana sih mencegah terjadinya kecelakaan? Yang pertama itu adalah pendekatan unsur manusia. Ini tentu kita kembali kepada unsur manusianya yang paling penting. Bagaimana komitmen pimpinan puncak. Nah, ini mulai dari puncak, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem mengenai sistem perlindungan terhadap keselamatan kesehatan kerja pegawainya. Kemudian komitmen karyawan. Nah, setelah dibuatkan sistem tadi, maka bagaimana karyawan menjalankan sistem tersebut secara komitmen untuk sama-sama menjaga keselamatan kesehatan kerjanya. Kemudian seleksi dan pengujian. Nah, bagaimana ini tentu di dalam tahap awal itu harus memang diseleksi pegawai pekerja itu yang memang sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai kita mempekerjakan orang yang tidak kompeten pada bidangnya sementara bidang tersebut sangat membutuhkan keahlian gitu. Ceroboh sedikit bisa menjadi fatal. Nah, ini membutuhkan seleksi dan pengujian yang sangat-sangat intens. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini sangat dibutuhkan untuk melatih karyawan tersebut bekerja sesuai, meningkatkan kompetensinya di dalam apa yang akan dia kerjakan. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh itu bisa jadi personalia, supervisornya, atasan yang membawahinya. Kemudian ada sanksi. Nah, sanksi ini bisa diberikan kepada karyawan apabila karyawan tersebut tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Kemudian menekankan sanksi-sanksi apa yang akan diterima gitu apabila dia melanggar dari prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian pendekatan perangkat keras. Nah, ini bisa jadi terpenuhnya kualitas dari misalkan alat pelindung dirinya, kemudian dari mesin yang dia operasikan, kemudian dari dari sistem pelindung dari alat produksi yang dia jalankan itu merupakan standar kualitas dari perangkat kelasnya. Ada kecukupan jumlah. Nah, kecukupan jumlah ini di mana sampai di satu sisi misalkan ada yang memakai helm, ada yang memakai sepatu, tetapi tidak ada yang memakai baju pengaman. Di satu sisi ada yang lengkap baju sama sepatu tetapi tidak memakai helm, itu kan ketidakcukupan jumlah. Kemudian ada penempatan. Nah, bagaimana penempatan yang baik, penempatan yang paten dari suatu perangkat keras itu akan sangat menentukan gitu dari untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian ada pemeliharaan seluruh fasilitas sarana dan prasarana. Nah, ini seperti yang banyak kita temui, memang banyak kecelakaan kerja yang terjadi itu karena memang alat atau fasilitasnya itu tidak terpelihara gitu, tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala, tidak secara rutin. Setelah ada kejadian kecelakaan baru dilakukan. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang sering kita lihat terjadi di mana pemeliharaan ini sering dianggap sebelah mata. Padahal ini merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, apa sih komponen utama dari kesehatan kerja? Nah, kita ke kesehatan kerjanya. Yang pertama itu adalah kapasitas kerja, kemudian beban kerja dan lingkungan kerja. Nah, ini bisa dilihat kapasitas kerja itu bisa jadi status kesehatan kerja dan gizi kerjanya misalkan. Kemudian beban kerja. Beban kerja ini bisa jadi beban fisik dan mentalnya. Kemudian ada lingkungan kerja. Nah, ini terkait dengan cuaca, kebisingan, debu, zat-zat kimia dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan akibat kerja. Ada faktor fisik, misalkan kebisingan, radiasi sinar, elektromagnetik, tekanan udara tinggi sampai kepada getaran-getaran yang mungkin menimbulkan terhadap gangguan-gangguan kesehatan secara fisik. Kemudian ada faktor kimia, misalkan ada zat padat, cair, gas, uap yang beracun yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian ada faktor mental psikologinya, ada namanya organisasi kerja. Nah, organisasi kerja itu bisa jadi
pimpinannya. Jadi pimpinannya itu bisa jadi terlalu menekan, terlalu kasar sehingga terlalu pusing gitu. Dan pada akibatnya membuat dia stres di dalam pekerjaan ini, hal yang bisa membuat gangguan terhadap kesehatan. Ada hubungan kerja, misalkan hubungan kerja dengan sesama karyawan, hubungan kerja dengan atasan, kemudian ada komunikasi yang tidak baik dan juga keamanan kerja yang tidak yang tidak memungkinkan, itu bisa membuat gangguan kesehatan. Kemudian ada tipe kerja. Di sini ada tipe kerja yang monoton, ada tipe kerja yang berlebihan. Ini bisa membuat gangguan kesehatan akibat kerja. Nah, bagaimana sih mencegah gangguan kesehatan akibat kerja? Yang pertama itu bisa ada langkah awal. Jadi langkah awal yang bisa dibuat adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya gangguan, kemudian membuat peraturan-peraturan pencegahan waktu gangguan kesehatan, kemudian pemeriksaan kesehatan dalam penyeleksian karyawan baru. Nah, ini sering kali dilakukan. Biasanya itu ditujukan misalkan surat keterangan sehat dari dokter. Nah, ini gunanya yaitu tadi untuk langkah awal untuk mencegah kesehatan kerja. Nah, bisa jadi misalkan ternyata karyawan yang melamar tersebut memiliki penyakit menahun gitu, penyakit yang sulit disembuhkan, bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan selama dia bekerja. Ini dibutuhkan seleksi awal atau tahap awal untuk mencegah hal tersebut. Kemudian pelatihan ketiga untuk karyawan dan karyawan baru. Nah, ini penting di mana ada sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang dibangun, diadakan pelatihan terhadap baik itu karyawan yang lama ataupun karyawan yang baru. Ini penting untuk dilakukan. Kemudian menyediakan alat pelindung diri, misalkan masker, kacamata, sepatu, helm pelindung dan lain sebagainya. Ini langkah awal, itu langkah yang sederhana, langkah yang sebenarnya sangat penting itu untuk mencegah gangguan kesehatan akibat kerja. Nah, bagaimana sih evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, jadi keberhasilan program keselamatan kesehatan kerja itu dianggap berhasil gitu apabila yang pertama itu berhasil menurunkan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Nah, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian maupun secara kualitatif, berat ringannya cedera atau penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kelelahan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Nah, ini terkait dengan produktivitas dari perusahaan tersebut. Tentu ini berdampak terhadap produktivitas perusahaan terhadap secara keseluruhan. Jika jam kerja menurun, ini tentu berdampak juga terhadap menurunnya produktivitas perusahaan itu secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja materi kita. Untuk lebih jelasnya silakan mencari referensi dari berbagai sumber karena banyak sekali referensi yang adik-adik bisa gali gitu. Jadi jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan kita berdiskusi di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.